Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Zainal Fatah mengungkapkan alasan pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembubaran dilakukan salah satunya karena kelanjutan Satgas tidak direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Zainal Fatah menegaskan kita komunikasi secara administratif dengan Kementerian Keuangan, Keuangan menolak. Artinya kelihatannya tidak perlu itu Satgas. Ya sudah, kita bubarin karena tidak bisa dieksekusi. Untuk membentuk sebuah Satgas dibutuhkan berbagai dukungan termasuk diantaranya pendanaan. Ditambah lagi saat ini otorita IKN telah mulai bekerja normal sehingga peran Satgas pembangunan IKN tidak terlalu dibutuhkan. Sebelumnya Satgas itu dibentuk di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa, bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Kota Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya, hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemerintah Kota Solo sedang berupaya membuat Kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi Kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografis saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat Kota Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke
para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu, baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun, saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya, kalau itu lebih baik juga mendukung. Semoga Solo lebih maju, jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum sebesar 2%. Meski begitu, tarif pajak bahan bakar kendaraan itu ternyata tak mempengaruhi harga dasar BBM. Staf khusus Gubernur Jakarta Justinus Prastowo menegaskan berkat relaksasi tarif pajak oleh Gubernur, bahan bakar kendaraan masyarakat tidak akan mengalami beban tambahan yang mempengaruhi harganya. Putuskan Bapak Gubernur kemarin, tentu saja ini tidak akan membuat beban pajak bahan bakar untuk konsumen atau warga Jakarta bertambah. Jadi dipastikan tidak akan ada penambahan beban, Pak Nadia. Artinya dari skema perpajakan ini subjek pajaknya siapa, Pak? Bukan konsumen? Ya, subjek pajaknya adalah konsumen yang memanfaatkan BBM, dan selama ini kendaraan umum dan juga transportasi nelayan, sarana kapal nelayan itu mendapatkan diskon 50%. Jadi kita pastikan siapapun yang mengkonsumsi BBM di wilayah Jakarta akan menanggung pajak yang sama dengan daerah lain dan juga sama dengan tahun sebelum 2024, yaitu 5% besarannya. Jadi dipastikan tidak akan ada kenaikan karena relaksasi yang diberikan itu akan membuat tarif yang tadinya 10% akan kembali menjadi 5% bebannya. Seperti diketahui sebelumnya, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta segera diterapkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis, mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun pastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang.
Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi oleh dugaan penggelapan dana yang kini kasusnya tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Merespons masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto menjamin untuk mengurus dan menyelesaikan masalah itu. Presiden juga menegaskan akan menjaga setiap rupiah uang rakyat agar tidak disalahgunakan. Ya. Saya nggak tahu ini laporan ini. Sudah ditangani. Oh ya? Oh ya? Oh ya? Belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan.